Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratasana. Saya berasal dari Poltekkes Kemenkes Padang, jurusan Sarjana Terapan Promosi Kesehatan. Dalam mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan, saya akan menjawab soal yang berkaitan dengan ujian tengah semester. Yang mana soal pertama dalam bentuk gambar lingkaran, yang mana di tengah-tengahnya terdapat data dan yang di tepinya terdapat informasi. Nah, jadi dapat dari gambar tersebut dapat saya simpulkan bahwa informasi akan terbentuk jika ada data. Sehingga data dahulu, maka akan terbentuklah informasi. Dan informasi tersebut disampaikan kepada orang lain dan untuk dapat mengambil sebuah keputusan. Dan informasi tersebut tidak akan lari dari data tersebut, sehingga informasi tersebut akurat karena adanya data. Nah, selanjutnya soal yang kedua, yang mana jelaskan tentang sistem data dan informasi. Sistem merupakan komponen-komponen yang saling berhubungan satu sama lain dan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan data merupakan fakta mentah atau kejadian-kejadian yang belum diolah, yang terkadang tidak dapat diterima oleh akal pikiran orang penerima data tersebut. Sedangkan informasi merupakan sebagai hasil dari pengolahan data, yang mana dalam bentuk yang lebih berguna dan berarti bagi penerimanya, yang menggambarkan kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan untuk mengambil keputusan. Nah, selanjutnya soal yang ketiga, yaitu ciri-ciri dari informasi yang berkualitas. Yang pertama adalah akurat, yang mana informasi tersebut sebenarnya dikatakan. Nah, yang kedua adalah tepat waktu, yang mana informasi tersedia pada saat kita butuhkan. Nah, yang ketiga adalah relevan, yang mana informasi tersebut sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, yang keempat adalah lengkap, yang mana informasi tersebut harusnya diberikan secara lengkap. Jika informasi tersebut terpotong-potong atau sebagian-sebagian, maka akan berdampak dalam pengambilan keputusan nantinya. Nah, yang kelima adalah correctness, yang mana informasi tersebut dihasilkan harus memiliki kebenaran. Nah, yang keenam adalah spirity, yang mana informasi yang dihasilkan haruslah memiliki manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan cara mendapatkan informasi tersebut. Nah, selanjutnya adalah soal yang keempat, yaitu manfaat sistem informasi bagi sistem kesehatan. Yang pertama adalah memudahkan pasien mendapatkan pelayanan kesehatan, dan yang kedua adalah memudahkan fasilitas kesehatan dalam mendata setiap pasien yang berobat, dan yang ketiga yaitu mengontrol segala kegiatan yang berlangsung di fasilitas kesehatan, dan yang keempat yaitu membantu mengambil keputusan untuk mendeteksi dan mengendalikan masalah kesehatan. Dan yang kelima yaitu pemantauan perkembangan dan meningkatkannya. Nah, selanjutnya soal yang kelima yaitu apa tujuan kita membedakan sistem informasi berdasarkan tingkatan manajemen. Nah, tujuannya ialah untuk mengetahui dan memahami bahwa beda tingkatan manajemen, maka beda pula SIM yang digunakan. Sehingga tingkat manajemen atas, tingkat manajemen menengah, dan tingkat manajemen bawah itu berbeda SIM yang digunakan pada setiap kegiatan manajemennya. Nah, selanjutnya soal yang keenam yaitu jelaskan tingkatan-tingkatan manajemen berdasarkan sifat informasi dan teknologi informasi. Nah, sifat dan teknologi ini dapat kita lihat berdasarkan tingkatan-tingkatan manajemen. Nah, yang pertama kita akan melihat dari segi sifat tingkatan manajemen atas, yaitu bersifat yang pertama eksternal, yang mana informasinya lebih cepat keluar. Contohnya itu seorang pemilik swalayan, dia tidak akan memikirkan persediaan kopi di raknya. Namun, ia akan memikirkan bagaimana investasi ke depannya untuk mengembangkan swalayannya.
Nah, yang kedua yaitu bersifat global, yang mana ia tidak memikirkan satu swalayan, namun ia akan memikirkan kembali bagaimana membuka cabang-cabang swalayan lainnya di daerah-daerah lainnya. Nah, yang ketiga yaitu bersifat jangka panjang, yang mana ia tidak memikirkan barang yang hari ini laku, namun ia akan memikirkan bagaimana peluang lainnya untuk mengembangkan swalayannya tersebut. Nah, yang keempat yaitu bersifat hal-hal pokok, yang mana ia akan memikirkan kemajuan dan perkembangan dari swalayannya tersebut. Nah, yang kelima yaitu bersifat ringkas. Lalu yang keenam yaitu berorientasi pada masa depan, yang mana ia akan memikirkan bagaimana kedepannya agar swalayannya tersebut maju dan berkembang. Dan yang ketujuh, ia memenuhi kebutuhan. Lalu selanjutnya yaitu sifat informasi berdasarkan tingkat bawah. Yang pertama bersifat internal, yang mana ia hanya memikirkan hal-hal yang di dalam saja. Contohnya yaitu seorang pelayan, ia hanya memikirkan bagaimana banyak pembeli hari ini. Nah, yang kedua yaitu bersifat parsial, yang mana ia hanya menguasai satu hal, namun satu hal tersebut mendetail. Nah, yang ketiga yaitu bersifat jangka pendek, yang mana ia hanya memikirkan bagaimana hari ini banyak pembeli dan banyak pemasukan. Nah, yang keempat yaitu bersifat lengkap, yang mana informasi yang diberikan oleh manajemen tingkat bawah ini bersifat lengkap. Dan yang kelima yaitu bersifat rinci. Informasi tersebut memiliki rincian-rinciannya masing-masing. Lalu yang keenam yaitu bersifat masa lalu, dan yang ketujuh yaitu periodik rutin, yang mana ia bekerja sesuai dengan pekerjaannya. Contohnya yaitu seorang pelayan, ia akan bekerja melayani pembeli. Nah, selanjutnya sifat tingkatan manajemen menengah, yaitu tingkatan manajemen menengah ini akan berorientasi di tengah-tengah, yaitu pada tingkat manajemen atas dan tingkat manajemen bawah, sehingga ia berada di tengah-tengah. Nah, selanjutnya yaitu teknologi informasi yang digunakan. Teknologi informasi yang digunakan oleh tingkatan manajemen atas yaitu berupa internet dan database. Nah, yang kedua, tingkatan manajemen menengah, yang mana ia akan menggunakan teknologi informasi berupa jaringan komputer dan database. Dan yang ketiga yaitu tingkatan manajemen bawah akan menggunakan teknologi informasi berupa file processing dan standalone, yang mana dapat diibaratkan bahwa yang tingkat manajemen bawah dengan menggunakan file processing dan standalone diibaratkan sebagai kasir. Nah, yang tingkatan manajemen kedua atau tingkatan manajemen menengah, yang mana ia diibaratkan sebagai sebuah manajer. Sedangkan tingkatan manajemen yang pertama atau atas, ia diibaratkan sebagai pemilik dari sebuah swalayan tersebut. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.